Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ratno selaku guru akidah akhlak dan teman-teman semua yang sudah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan ceramah. Nah, kali ini saya akan menyampaikan ceramah mengenai ukhuwah Islamiyah. Tentu saja ukhuwah Islamiyah ini itu udah tidak asing di telinga kita kan. Sebagaimana kita memang diminta untuk terus senantiasa menjaga tali persaudaraan Islam ini karena Allah. Sadarkah bahwa ternyata ukhuwah di dalam Al-Quran biasanya itu digandengkan dengan iman, Islam, atau mukmin. Jadi ukhuwah Islamiyah ini itu sebenarnya adalah salah satu dari 3 unsur kekuatan yang menjadi karakteristik masyarakat Islam di zaman Rasulullah. Rasulullah SAW menekankan pada beberapa poin untuk menjadikan masyarakat Islam menjadi lebih kuat. Yang pertama itu, Rasulullah mementingkan kekuatan iman dan akidah. Dan yang kedua, Rasulullah itu mementingkan yang namanya ukhuwah dan ikatan hati. Dan yang ketiga, Rasulullah itu biasanya menekankan dengan kekuatan kepemimpinan dan senjata. Contoh dari ukhuwah Islamiyah ini itu antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Nah, saya akan menceritakan sedikit mengenai cerita atau kisah kaum ansor dengan kaum muhajirin. Jadi seperti yang kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Dan bahkan dakwahnya itu sering mengalami kesulitan yang luar biasa. Terkadang dakwahnya sering ditolak oleh masyarakat Mekah. Salah satu contohnya itu para sahabatnya disiksa, terutama itu dari golongan budak. Contohnya Bilal bin Rabah dan Sumayyah, dan masih banyak lagi. Nah, akhirnya Rasulullah SAW itu memutuskan untuk berhijrah dari Mekah ke Yastrib di Madinah. Beliau hijrah di Mekah. Rasulullah SAW itu berdakwah di Madinah itu selama 10 tahun. Nah, dari berhijrahnya tersebut pasti berhubungan sekali dengan kaum muhajirin. Yang seperti kita tahu bahwa kaum muhajirin itu merupakan orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah bersama dengan Rasulullah. Dan kaum ansor merupakan orang-orang penolong dari kota Madinah yang menolong kaum muhajirin pada saat itu. Nah, dari sini tuh kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor, yang pada saat itu kaum muhajirin harus berhijrah ke Madinah sehingga meninggalkan kampung halamannya serta meninggalkan orang yang mereka cintai, dan bahkan mereka tidak membawa harta pada saat itu. Nah, cerita kaum muhajirin dan ansor ini itu terdapat pada Quran surat Al-Hasyr ayat 9, yang artinya, dan orang-orang telah menempati kota Madinah
dan telah beriman atau disebutnya kaum Ansor, sebelum kedatangan mereka kaum Muhajirin, kaum Ansor itu mencintai orang yang berhijrah kepada kaum Muhajirin. Dan kaum Ansor tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada kaum Muhajirin. Dan kaum Ansor mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri merekanya sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, itu salah satu contoh dari ukhuwah Islamiyah yang sering kita dengar. Nah, sekarang kita akan lihat tentang keutamaan dari ukhuwah Islamiyah. Apa aja sih? Kan? Jadi keutamaannya itu ada 5. Yang pertama, dia akan merasakan lezatnya iman. Hal ini itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Ada 3 golongan yang dapat merasakan lezatnya iman. Yang pertama, seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dirinya mencintai dirinya sendiri gitu. Dan yang kedua itu dia mencintai seseorang karena Allah. Dan yang ketiga, ia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian, keutamaan ukhuwah Islamiyah yang kedua itu, dia akan senantiasa berada dalam naungan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Di mana orang-orang saling mencintai karena Aku, maka hari ini di akhirat Aku menaungi mereka dengan naungan yang tidak ada naungan kecuali Aku. Naungan Aku," kata Allah kayak gitu. Nah, kemudian pada keutamaan ukhuwah Islamiyah yang ketiga, yaitu menjadi ahli surga di akhirat kelak. Jadi dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengunjungi orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, niscaya seseorang penyeru berseru, "Engkau telah berbuat baik dan perjalananmu merupakan kebaikan, serta engkau akan menempati satu tempat di surga." Kemudian pada keutamaan ukhuwah Islamiyah yang keempat, yaitu bersaudara karena Allah adalah sebuah amal yang mulia. Nah, pada poin yang keempat ini itu terdapat pada Quran surat Al-Hujurat ayat 10, yang artinya orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu dan takutlah kepada Allah, supaya kamu mendapatkan rahmat. Nah, pada poin yang terakhir dari keutamaan ukhuwah Islamiyah adalah akan diampuni dosa-dosanya. Kata Rasulullah SAW, jika 2 orang muslim bertemu, ini 2 orang muslim itu maksudnya perempuan dengan perempuan dan laki-laki dengan laki-laki, dan kemudian mereka saling berjabat tangan, maka dosa-dosa mereka itu hilang dari kedua tangan mereka, bagaikan daun yang berjatuhan dari pohon. Nah, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentu saja kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.